Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya untuk materi biologi sebagai ilmu. Sekarang kita bahas tentang ciri makhluk hidup. Ini ada orang gambar makan. Saya kasih pengantar dulu. Oke, ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup banyak ya. Tadi sudah muncul di slide makan atau butuh nutrisi sebenarnya. Jadi karena yang dibahas di biologi adalah makhluk hidup dan bukan makhluk halus gitu ya, maka yang banyak kita bahas adalah makhluk hidup. Kalaupun nanti ada orang yang dikejar-kejar hantu, maka yang dibahas adalah ciri orangnya, dia makhluk hidup atau bukan gitu ya, bukan hantunya. Kalau hantunya nanti biarin yang lain yang membahas gitu ya. Klasifikasi hantu itu nanti yang bahas Ki Pranalewu misalkan, atau siapa, yang jelas bukan saya gitu, bukan guru-guru biologi yang membahas klasifikasi hantu. Kalau yang klasifikasi hewan guru biologi bisa, cuma kalau klasifikasi hantu enggak gitu ya. Oke, lanjut. Ciri makhluk hidup yang pertama itu butuh nutrisi. Nah, ini ada adik kecil makan, jangan enak. Jadi ciri makhluk hidup itu butuh nutrisi. Caranya gimana? Macam-macam. Bagi kita yang manusia, kita adalah salah satu makhluk Tuhan yang heterotrof, artinya membutuhkan nutrisi yang diambil dari makhluk lain gitu ya. Ya gampangnya kayak gitu. Sebenarnya heterotrof itu ya bahasa sederhananya adalah tidak bisa membuat makanan sendiri. Itu heterotrof. Nah, yang heterotrof nanti klasifikasinya macam-macam lagi, caranya macam-macam lagi. Ada apa namanya, saprofit. Saya kasih contoh jamur gitu ya. Jamur itu saprofit, jadi dia mengambil makanan dari sisa-sisa makhluk hidup. Ada lagi parasit misalkan. Nah, parasit itu dia mengambil makanan dari makhluk lain, makhluk hidup lain yang masih hidup. Itu parasit. Ada nggak jamur yang parasit? Ada. Contohnya apa? Jamur panu. Jadi panu itu bukan bakteri, bukan virus, bukan, tapi jamur. Dan itu parasit. Ada nggak makhluk hidup lain yang eh, apa namanya, parasit? Banyak. Bakteri itu sebagian besar parasit. Virus itu parasit obligat meskipun dia bukan makhluk hidup. Nanti kita bahas di materi selanjutnya ada virus ya. Jadi virus itu dia makhluk hidup atau bukan, nanti kita bahas di sana. Sekarang jangan dulu biar penasaran. Oke, yang jelas ketika kita membutuhkan nutrisi, otomatis kita akan makan. Dan yang perlu kita ingat, proses makan kita itu, kegiatan makan kita itu bukan untuk kenyang sebenarnya, agar sehat. Ya, tujuan utama makan ya, tujuan utama makan ya untuk biar sehat gitu. Kenyang itu efek samping. Ya, lanjut. Bernafas. Bernafas, respirasi ya. Semua makhluk hidup itu melakukan respirasi, melakukan kegiatan bernafas. Bisa menghirup nafas, bisa melepas nafas. Itu kalau yang metodenya atau caranya dengan respirasi seperti manusia, menggunakan paru-paru gitu ya. Ada yang menggunakan insang, ada yang menggunakan sistem trakea, ada yang menggunakan sistem difusi. Banyak hewan yang dia tidak menggunakan paru-paru untuk bernapas, ada yang menggunakan sistem difusi gitu ya. Hewan-hewan tingkat rendah, makhluk hidup lain yang tingkat rendah, organisme tingkat rendah itu difusi, dia pertukaran langsung dengan udara lewat tubuhnya misalkan gitu. Nah, tujuannya bernafas apa? Nggak gabut kan? Artinya nggak gabut itu kan biar apa namanya, biar ada kegiatan nafas, ya enggak. Tujuan bernafas itu apa? Untuk mendapatkan oksigen. Salah, bukan itu tujuannya. Coba cari nanti, apa sih tujuan utama kita bernafas? Kenapa sih orang ketika dibekap hidung dan mulutnya kok mati gitu ya? Kenapa? Nanti harus kalian jawab itu, kalian tulis di buku kalian masing-masing.
Nah, pernapasan itu nanti ada dua macam. Ada aerob dan pernapasan anaerob. Saya kasih clue. Aerob itu adalah bernapas yang seperti manusia lakukan gitu ya. Jadi kita bernapas tuh butuh oksigen, itu aerob. Sedangkan ada yang nggak butuh aerob, yang nggak butuh udara, oksigen, sorry. Apa? Ada organisme namanya Saccharomyces cerevisiae yang banyak digunakan oleh orang untuk membuat tape. Nah, si Saccharomyces cerevisiae itu dia bernapas secara anaerob, tidak membutuhkan oksigen. Kenapa? Orang bikin tape itu kan ditutup rapat. Artinya ada nggak oksigen di sana? Nggak ada. Maka bisa dipastikan Saccharomyces cerevisiae itu respirasinya secara anaerob. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira siapa saja yang melakukan aerob dan siapa saja yang melakukan pernapasan secara anaerob? Gitu. Kalian tulis nanti jawabannya. Kemudian cari di literatur gitu ya. Kemudian prosesnya, reaksi keseimbangannya seperti apa yang aerob dan anaerob. Gitu. Ciri selanjutnya, untuk makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Kalau iklan tuh bilangnya apa? Tumbuh itu kemana? Iya, kalau berkembang apa? Nah itu tumbuh itu nggak selalu ke atas. Iya kalau hewannya secara vertikal. Ya, ya kalau hewannya atau organismenya superior inferior, artinya kayak manusia itu superior inferior, ada tubuh bagian atas, ada tubuh bagian bawah. Ya tumbuh ya ke atas, salah satu contohnya ke atas. Nah tapi kalau misalkan kayak ular kan nggak ke atas, ke samping gitu ya. Jadi kalau misalnya ada iklan yang bilang tumbuh itu ke atas bukan ke samping, ya salah juga. Faktanya ular itu tumbuhnya ke samping. Pernah lihat ular ke atas? Enggak kan, gitu ya. Kambing misalkan. Jadi orientasi tubuh makhluk hidup, orientasi tubuh organisme itu enggak cuma ke atas bawah. Manusia itu atas bawah. Karena manusia itu salah satu makhluk Tuhan yang bisa berjalan tegak. Maka ada istilah superior atau tubuh bagian atas, ada inferior, tubuh bagian bawah. Kalau ular itu nggak bisa superior inferior, nggak ada ular itu. Adanya anterior dengan posterior. Anterior itu bagian depan kepala, posterior bagian belakang ya ekor. Maka kalau misalkan ular kamu mau samakan dengan manusia ya nggak bisa. Tumbuh itu dia ke samping. Nggak ada ceritanya ular itu tumbuhnya ke atas tuh nggak ada gitu ya. Jadi iklan tuh kadang-kadang memang menyesatkan. Kita yang sudah pernah sekolah harusnya bisa mengkritisi ya, tapi jangan terus mengolok-olok, ya jangan juga gitu. Nah nanti kalian harus harus cari tahu tuh tumbuh itu apa sih sebenarnya, cirinya tumbuh itu apa, dan tumbuh berkembang itu apa gitu ya. Kita mulai dari kandungan, lahir jadi bayi, balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, kemudian pasca dewasa jadi sudah manula, kemudian wafat ya, kemudian meninggal. Itu ciri makhluk hidup. Kalau ada orang yang ingin hidup terus, itu bukan makhluk hidup justru ya. Ingat ya, ketika ada orang yang ingin hidup selama-lamanya, dia bukan makhluk hidup. Kenapa? Secara alamiah makhluk hidup itu pasti mati. Di samping ini doktrin agama loh ya, tapi secara ilmiah memang ada masanya dia harus mati gitu. Ada nggak makhluk hidup yang abadi? Nggak ada. Saya pastikan nggak ada makhluk hidup yang abadi, nggak ada. Organisme yang hidup selama-lamanya nggak ada. Ini saya bicara organisme ya, bukan makhluk lain. Oke. Oke, ciri selanjutnya bergerak. Mengamati organisme bergerak itu paling mudah pada hewan. Hewan-hewan yang besar ya.
manusia. Kok sering toh menyebutkan manusia itu sebagai hewan? Ya karena faktanya kita manusia itu masuk ke dalam kingdom animalia. Ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri manusia itu lebih banyak masuk ke dalam kategori animalia, kingdomnya hewan. Emang mau manusia disamakan masuk ke dalam kingdom plantae atau tumbuhan? Kan ya enggak. Manusia kan nggak punya klorofil. Bisa fotosintesis? Nggak bisa. Jadi mengamati pergerakan atau mengamati ciri organisme yang bergerak itu memang paling gampang pada makhluk hidup yang bergerak. Gajah bergerak. Karena apa? Karena kalau pada hewan itu geraknya gerak aktif. Sedangkan kalau pada tumbuhan itu geraknya gerak pasif. Gitu ya. Nanti ada gerak esionom, ada gerak endonom, ada gerak higroskopis. Kalau pada tumbuhan tuh nanti ada 3 tadi, higroskopis, etionom, sama endonom. Semuanya pasif. Pernah lihat tumbuhan gerak sendiri? Oh, nggak pernah. Jangan-jangan itu tumbuhan jadi-jadian kan gitu. Kalau gerak tumbuhan yang esionom itu nanti ada 3 lagi, tropisme, taksis, sama satu lagi apa, nasti. Jadi pergerakan yang didasari oleh rangsang. Ya nanti tergantung apakah dia mengikuti arah datangnya rangsang atau tidak gitu ya. Nanti itu yang membedakan antara tropisme dengan gerak nasti. Kalau pada hewan bergeraknya aktif, karena apa? Karena ada otot. Pada hewan-hewan tingkat tinggi, hewan-hewan yang besar, hewan yang tingkat tinggi itu nanti ada otot, ada rangka. Otot itu sebagai alat gerak aktif, kemudian rangka sebagai alat gerak pasif. Bisa nggak rangka bergerak tanpa otot? Nggak bisa. Bisa saya pastikan nggak bisa. Makanya kalau ada film horor, kok ada hantu yang tengkorak atau jalan, itu nggak ilmiah. Lagi kita bicara ilmiah itu nggak ilmiah. Karena memang hantu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan juga harus kita jawab gitu. Amuba geraknya gimana? Aktif, gerak aktif. Dengan menggunakan apa? Amuba itu menggunakan kaki semu. Lah kaki semu itu apa? Apakah kaki yang jadi-jadian? Ya enggak. Kaki semu pada amuba sebenarnya adalah tonjolan sitoplasma. Jadi sitoplasma yang kemudian berubah-ubah, kemudian bisa berpindah tempat. Itu pada amuba. Kalau misalkan pada bakteri, jangan salah, bakteri juga ada yang mempunyai alat gerak, namanya flagel. Ya meskipun banyak juga bakteri yang tidak punya flagel atau tidak punya alat gerak. Lah terus geraknya gimana? Yang ngikuti hostnya, mengikuti siklus hidupnya si bakteri gitu ya. Nah kemudian ciri makhluk hidup selanjutnya, adaptasi. Di awal-awal tadi saya sering mengatakan bahwa manusia itu satu-satunya makhluk Tuhan yang paling mampu beradaptasi. Ingat ya, bukan makhluk Tuhan yang paling seksi, enggak. Makhluk Tuhan yang paling mampu beradaptasi. Di Afrika ada nggak? Ada. Sepanas itu juga ada makhluk hidup yang namanya manusia. Di wilayah tropis banyak. Subtropis banyak. Kenapa? Karena manusia dibekali oleh Tuhan kemampuan untuk memodifikasi lingkungan. Jadi nggak cuma beradaptasi dengan lingkungan, tapi mampu memodifikasi lingkungan. Itu manusia. Jadi kalau ada teori yang mengatakan makhluk yang terkuat itu yang bertahan, itu salah. Tapi makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan lingkungan, dia yang akan bertahan, akan survive gitu ya. Nah, adaptasi nanti ada berapa? Masih ingat ya, SMP itu nanti adaptasi ada berapa? Kalau misalkan musim hujan, kok sering pipis, itu juga bentuk adaptasi. Kenapa? Karena cairan tubuhmu itu kalau tidak dibuang lewat pipis itu akan berbahaya. Gitu. Kalau misalkan kondisi sedang panas, sedang cuaca sangat panas, kita akan lebih sering berkeringat dibandingkan sering pipis misalkan. Itu juga bentuk adaptasi. Nah, nanti kalian coba lihat misalkan adaptasi itu ada berapa macam. Contohnya apa misalkan?
Ya yang sekitar sehari-hari lah. Jangan jangan textbook banget. Menggigil adaptasi nggak? Ya adaptasi, jelas adaptasi. Menggigil itu adaptasi. Kenapa? Dengan cara menggigil, otot kita bergerak, kemudian tubuh kita menghasilkan panas. Itu wajar, sangat wajar. Bahkan tidur yang meringkuk itu juga salah satu bentuk adaptasi. Adaptasi apa ya? Nanti dianalisis adaptasi apa atau apa atau apa. Gitu ya. Jadi jangan terus kamu menyebutkan bahwa contoh adaptasi itu kerbau yang berkubang di lumpur, ya nggak selalu seperti itu. Cari yang sekitar kita saja, yang real kita hadapi sehari-hari. Kamu kan juga nggak setiap hari ngeliat kerbau berkubang. Masih ada yang setiap hari masih lihat ada kerbau berkubang. Saya yakin jarang, apalagi yang tinggal di kota. Jarang lihat kebo aja, jarang. Ini kebo apa sapi aja kadang-kadang nggak bisa bedain. Gitu. Terus jangan memberikan contoh yang yang textbook lah. Jadi contoh kehidupan adaptasi sehari-hari itu ya. Oh misalkan kalau di tempat dingin pipinya merah-merah, iya kalau kulitnya putih. Kalau orangnya hitam kan ya sama aja. Ini nggak body shaming, nggak rasis, nggak. Jadi gitu ya. Jadi nanti ketika saya tanya ada berapa tipe adaptasi dan contohnya, itu cari kehidupan, cari yang real sehari-hari ya gitu. Oke, ekskresi. Bisa membedakan antara ekskresi dengan sekresi? Sekresi itu contohnya, saya kasih contoh. Sekresi itu produksi liur, itu sekresi. Pengertiannya apa nanti tambahkan sendiri catatannya. Ekskresi itu adalah proses atau sistem yang mengeluarkan zat sisa metabolisme. Ingat ya, zat sisa metabolisme, bukan zat sisa pencernaan. Kenapa? Salah satu produk ekskresi adalah urin, bukan feses. Jadi, ketika kita pipis, itu merupakan produk ekskresi. Tapi feses yang kita juga tiap hari pup ya. Pup itu nanti mengeluarkan feses. Feses itu bukan ekskresi. Beda, kita harus bedakan. Bernafas menghasilkan apa? Energi, betul. Juga mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu salah satu produk dari sistem ekskresi. Kenapa? Sistem ekskresi itu kalau misalnya produknya tidak dikeluarkan itu bahaya, kita bisa keracunan. Andaikan kamu bernapas, karbon dioksidanya tidak dikeluarkan, apa yang terjadi dalam tubuhmu? Keracunan, pasti keracunan. Mati nggak? Ya wallahu alam. Bisa mati, bisa enggak. Kadarnya seberapa dulu kan gitu. Nah sekarang saya harus ingatkan, organ ekskresi itu ada berapa? Itu ya, organ ekskresinya ada berapa? Bukan organ pengeluarannya loh ya, bukan organ pengeluarannya. Ya kalau pipis pengeluarannya lewat sistem ekskresi. Jadi salah satunya ya kalau pada laki-laki nanti lewat saluran kencing, ada apa namanya uretra ya. Bukan itu, tapi organ yang menghasilkan urin itu apa? Gitu. Terakhir, ciri makhluk hidup yang terakhir adalah, ya saya bikin terakhir gitu ya, bukan berarti apa namanya ini ciri terakhir, enggak, tapi yang jelas ini ciri yang terakhir saya buat. Reproduksi atau berkembang biak. Semua makhluk Tuhan itu punya potensi untuk berkembang biak. Semua makhluk Tuhan punya potensi untuk menghasilkan keturunan. Nah terus gimana yang maaf sampai sekarang nikah udah 6 tahun belum diberikan turunan? Ya itu soal lain. Itu soal lain. Tapi kalau dia punya potensi, pasti punya potensi untuk memiliki keturunan. Semuanya. Caranya macam-macam. Kalau pada hewan nanti bisa macam-macam. Perkembangan embrionya juga macam-macam. Ada ovipar, ada vivipar, ada ovovivipar. Manusia itu vivipar. Kenapa? Karena perkembangan embrionya di dalam tubuh.
Ada nggak yang ovipar? Banyak. Ayam itu ovipar, perkembangan embrionya terjadi di luar tubuh. Jadi vivipar dengan ovipar itu bukan didasarkan pada melahirkan dengan bertelur, enggak gitu pengertiannya. Tapi yang jelas pengertiannya adalah kalau embrionya berkembang di dalam tubuh namanya vivipar. Kalau dia berkembang di luar tubuh dia nanti ovipar. Itu berdasarkan perkembangan embrio. Berdasarkan nanti proses fertilisasinya, nanti ada eksternal dengan internal. Fertilisasi itu kan proses pembuahan sel sperma kepada sel telur gitu ya. Atau proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Nah, proses fertilisasi itu ada yang internal, ada yang eksternal. Manusia itu internal. Kenapa? Proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh. Nah, terus gimana yang proses bayi tabung? Proses bayi tabung kan buatan. Gitu ya. Proses bayi tabung itu buatan. Buatan itu artinya apa? Ya, kalau tidak dilakukan pembuahan di luar tubuh, ya dia nggak bisa hamil. Itu kalau pada saudara-saudara kita yang harus melakukan bayi tabung. Bayi tabung itu hanya fertilisasi di luar tubuh. Selebihnya embrionya berkembang di mana ya berkembang tetap di dalam rahim. Gitu. Jadi proses jadi apa ya? Menjodohkan sel telur dengan sel sperma itu di luar tubuh. Gitu ya. Caranya gimana ya? Biar nanti ada orang yang lebih kompeten menjawab itu. Saya nggak bisa jelasin lebih jauh. Paham cuma nggak perlu dijelasin di sini gitu ya. Nanti karena ada materinya sendiri. Gitu. Nah, kalau katak gimana? Katak itu fertilisasinya eksternal atau internal? Eksternal. Kenapa? Karena si betina mengeluarkan sel telur dulu, telurnya dikeluarkan dulu, nanti si jantan baru akan mengeluarkan spermanya. Dan proses fertilisasinya terjadi di luar tubuh. Jadi sudah di luar, sel telurnya itu baru dibuahi ketika sudah di luar tubuh. Itu yang dimaksud dengan fertilisasi eksternal, gitu ya. Nah, nanti reproduksinya ada berapa macam? Saya kasih clue, ada 2. Ada yang harus kawin, ada yang tidak harus kawin. Contoh. Manusia tuh harus kawin dulu baru bisa punya keturunan. Tapi kalau bakteri kan enggak. Bakteri itu tidak harus kawin, dia bisa membelah diri. Nah, itu apa? Tipe yang mana? Itu yang harus kalian jawab. Gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah ini harus saya tanyakan. Dari sekian ciri makhluk hidup, kira-kira virus itu makhluk hidup atau bukan? Dan kenapa bukan? Kenapa iya? Jadi harus benar-benar pakai argumen yang kuat. Virus itu makhluk hidup. Kenapa? Virus itu bukan makhluk hidup. Kenapa? Kalau dia bisa berkembang biak, virus bisa berkembang biak. Nanti ada 2 siklus hidup di virus. Ada lisogenik, ada lisis ya. Jadi bisa berkembang biak. Mendapatkan nutrisi enggak? Iya, jelas. Ya, nanti kalian harus jawab. Virus itu makhluk hidup atau bukan? Oke, sampai sini penjelasan saya tentang biologi sebagai ilmu sudah selesai ya, part 1 sampai part 4. Selamat belajar. Pertanyaan-pertanyaan saya juga tolong dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.